Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 429, Bertarung. Bertarung. Jembatan ketidakberdayaan. Jian Wushuang telah menguasainya saat dia berada di benua Nanyang. Kekuatannya sangat kuat, tetapi menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual. Oleh karena itu, Jian Wushuang biasanya tidak menggunakannya. Saat bertarung dengan Deng Huo, seorang ahli di level penentang surga, dia harus menggunakannya. Bertarung. Teriakan dalam terdengar, lalu semangat juang yang kuat muncul dalam diri Jian Wushuang. Dia seperti asura yang luar biasa dalam baju besi merah. Sambil mendorong dengan kakinya, Jian Wushuang melompat ke kehampaan sambil meraung. Dua hantu jiwa pedang di belakangnya juga penuh dengan semangat juang. Dalam sekejap mata, dia telah tiba di depan Deng Huo. Ledakan. Sebuah pedang ditikamkan dengan tegas dan putus asa. Itu masih jurus kedua dari teknik pedang pembunuh jantung, keputusasaan. Ekspresi Deng Huo dingin. Saat pedang itu mendekatinya, dia merasa tertekan. Bertindak dengan hati-hati, dia mengangkat pedang ciannya dan mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya, satu persatu, cahaya yang menyilaukan bersinar seperti matahari. Rupanya, Deng Huo juga menggunakan jurus terbaiknya. Dong. Sebuah ledakan meletus, melepaskan kekuatan yang tampaknya hampir menghancurkan dunia. Sebelum kekuatan benturan menghilang sepenuhnya, Jian Wushuang menggerakkan pedangnya dengan kuat untuk melawan kekuatan benturan tersebut. Tiga gerakan keputusasaan ditampilkan secara berurutan dan masing-masing gerakan cepat dan menentukan. Deng Huo mendengus, cahaya menyilaukan di tubuhnya bersinar lebih terang dan pedang cian di tangannya juga memancarkan sinar satu demi satu. Dalam sekejap, mereka bertarung dari jarak dekat. Bang, 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 bang. Suara dentuman terus-menerus menggetarkan rumah gua Jiuse. Untungnya, rumah gua itu adalah rumah gua yang tidak dapat ditembus yang dibangun oleh penguasa Jiuse sendiri, jika tidak, pertarungan yang begitu sengit akan menghancurkannya. Wah! Dengan raungan lain, Jian Wushuang dan Deng Huo dipaksa mundur. Deng Huo mundur dan bersandar di dinding, menatap Jian Wushuang dengan kaget, dari mana pemuda ini berasal. Dia bisa bertarung denganku seperti ini. Deng Huo terkejut, dia jago bertarung jarak dekat. Jika bertarung jarak dekat, dia mampu bertarung dengan Lord. Namun dia tidak mampu menekan Jian Wushuang dalam beberapa serangan terakhir. Pada saat ini, mata Jian Wushuang penuh dengan kegembiraan. Dia juga mengakui, Deng Huo benar-benar ahli super di level yang menantang surga. Dia telah menghadapi keputusasaan lebih dari 10 kali berturut-turut dengan bantuan jembatan ketidakberdayaan, tetapi tidak ada yang menang. Dibandingkan dengan seorang ahli super tingkat penentang surga, aku jauh lebih lemah. Jian Wushuang tahu bahwa dia telah mencoba yang terbaik saat ini. Sebagai jurus terkuatnya, keputusasaan sangatlah kuat namun di saat yang sama menguras kekuatan spiritualnya. Terlebih lagi, dia juga menggunakan dua skill rahasia, jalan menuju dunia bawah dan jembatan ketidakberdayaan. Terutama jembatan ketidakberdayaan, yang menghabiskan kekuatan spiritual terlalu banyak dan terlalu cepat. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah menghabiskan lebih dari 80% kekuatan spiritualnya dan hanya tersisa sedikit untuk melanjutkan pertarungan dengan Deng Huo. Meskipun dia memiliki kekuatan spiritual yang lebih besar daripada alam suci biasa karena keterampilan penciptaan surgawinya. Jika orang lain, kekuatan spiritualnya pasti sudah habis. Dibandingkan dengan Deng Huo, yang napasnya masih kuat. Meskipun ia telah menggunakan beberapa kekuatan spiritual, kekuatan tempurnya masih kuat. Itu karena ia menggunakan apa yang ia kuasai, yang hanya menghabiskan sedikit kekuatan spiritual. Itu adalah gerakan yang sangat kuat. Namun, semakin kuat gerakan itu, semakin sulit untuk menggunakannya. Sepertinya kau telah menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualmu, bukan? Deng Huo menatap Jian Wushuang, dengan jiwa pedang kelas 1 ganda, kau memiliki potensi yang lebih besar daripadaku dan mungkin saja kau dapat melampauiku. Namun sekarang, kau tidak memiliki kesempatan. Sambil mengatakan ini, aliran niat membunuh berkumpul di mata Deng Huo. Dia terkejut dengan potensi Jian Wushuang, terutama jiwa pedang ganda tingkat pertama miliknya. Bahkan jika itu dia telah berusaha keras untuk memiliki jiwa pedang tingkat 2. Seorang jenius tak tertandingi dengan potensi besar, yang juga merupakan ahli di kubu lawan. Bagaimana mungkin Deng Huo membiarkannya begitu saja? Wah, pergilah ke neraka. Deng Huo berteriak dan mendatangi Jian Wushuang lagi. Napas Jian Wushuang melemah dan sungai darah, termasuk jembatan ketidakberdayaan, telah lenyap. Tampaknya dia tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup saat ini. Setelah melihat Deng Huo bergegas ke arahnya, mulut Jian Wushuang tersenyum dingin. Membunuhku. Kau tidak cukup kuat. Kemudian dia melambaikan tangannya dan melepaskan seberkas cahaya mengalir. Seketika muncullah sosok yang tinggi dan besar mengenakan baju zirah merah, sepatu bot dan helm merah, dialah boneka darah Jian Wushuang.
Kali ini Jian Wushuang memberi boneka darah 3 permata darah. Setelah mengambil permata darah, mata boneka darah berkilau bagaikan guntur dan kilat. Boneka darah, bunuh dia. Memberikannya instruksi, Jian Wushuang melangkah mundur dan mengambil beberapa ramuan kekuatan spiritual untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Menerima instruksi Jian Wushuang, boneka darah berubah menjadi cahaya darah dan menghadap Deng Huo. Boneka. Menyaksikan boneka darah bergegas ke arahnya, Deng Huo terkejut namun dia tidak peduli. Boneka darah mengepalkan tangan kanannya, mengumpulkan kekuatan mengerikan di dalamnya. Berdiri di belakang dan menahan napas, Jian Wushuang penuh harapan. Boneka darah yang dibuat oleh leluhur pedang sendiri. Dengan 1 permata darah, boneka darah mampu mengalahkan Sue Luo, yang cukup kuat dalam kekuatan dan pertahanan. 3 permata darah kali ini. Biarkan aku melihat seberapa kuat boneka darah dengan 3 permata darah.